Ini LMB-nya kan ini subscribe sampean man ini. Nggih. Oke, sudah subscribe. Amin, alhamdulillah. Ini apa LMB-nya kan punya saya nih menghadap timur dan barat. Ya. Rencana saya nih kan waktu kemarin kan saya dengar yang punya abang tuh kan katanya kan tutup di LMB arah matahari hidup lah. Ya. Ya, ini kan apakah yang baratnya itu kan akses pertama RBW saya itu kan aksesnya itu yang pertama itu yang burungnya suka di situ masuknya. Ya. Apakah ditutup yang sebelah barat, sebelah timur, dibuka sebelah barat? Maksud saya nih, apakah nggak pengaruh ya Kanda sama burung yang lewat matahari itu masuk, enggak stres ya burungnya? Oke, siap nih saya sampaikan Kanda ya. Biar para petani walet bisa sejahtera, dapat ilmu barokah untuk diterapkan sakar walet dimanapun berada ya. Jadi inti Kanda, makanya Bang Tandi arahkan kan kenapa si petani banyak keluhan untuk di zaman 2003 sudah 4 tahun, 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun yang silam bikin sangkar walet ya. Karena penerapannya selama ini sebenarnya hampir sama, nggak tahu mengikuti siapa aturannya atau ada guru besar yang lain-lain mengajari seperti itu, saya nggak tahu. Tapi itu sebenarnya memang tetap bisa menghasilkan LMB yang lama, bebas LMB itu bisa kan, tapi kalau 2 LMB aksesnya untuk di ruang repen room atau menyetan atau menara, kalau arah matahari matinya tidak difungsikan untuk buat LMB ya. Nah, untuk yang LMB lainnya tidak ditutup, itu akibatnya apa? Ada akibatnya Kanda. Kita dapat burung pertama on perdana, ya. Penerapan yang salah, anggaplah yang salah. Dapat burung walet banyak, ya. Umpamakan dapat 40 sarang dalam 4 tahun atau dalam 3 tahun, udah pasaran itu ya. Kenapa kok nggak nambah sarangnya? Malahan burung banyak kabur, malahan anakan nggak pernah pulang. Seperti ini ceritanya, keluhannya di anakan Kanda. Apabila kita tidak apabila kita tidak menerapkan ilmu yang kayak Bang Tandi untuk di gedung-gedung kita yang lama atau gedung baru, ya akan terlambat sudah untuk mengejar hasil. Contohnya, anakan itu kalau enggak kita arahkan LMB ke matahari mati, anakan yang kita sudah lahir di gedung kita tidak akan pulang lagi. Kenapa Bang Tandi tidak mau pulang? Karena anakan kita itu masih lemah, keluar dari gedung cari makan jauh, mau pulang tuh dia masuk nggak ada akses untuk pencahayaan lagi. Sekarang bikin LMB banyak yang seperti kayak LMB ya, larnya kayak LMB di kotak tengah-tengah kayak gitu. Itu boleh karena seperti itu sebenarnya untuk LMB lar seperti itu sebenarnya itu untuk liang naga Kanda, untuk menara liang naga. Itu LMB-nya harus kita bikin kotak-kotak gantung tengah-tengah antara sekat pool, kita sobek tengah-tengah netral lah, lantai bawah sampai atas itu untuk liang naga Kanda. Karena pencahayaan liang naga itu terlalu besar, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore tetap terang di dalam ruangan putarnya. Jadi kita mengaktifkan lar untuk seperti LMB, ukurannya maksimal 60 kali 60 atau 100 kali 70 untuk LMB setiap lar itu untuk liang naga. Sekarang terbalik digunakan karena ikut-ikutan nggak tahu fungsi. Banyak yang membuat lar dalam lantai 1, 2, 3 berapa gedung tingkatnya tergantung ya, sama dia 4 tingkat berarti 4 lar. Nah, lar paling bawah tuh kebanyakan di sekat gantung ya atau blong kebanyakan. Sudah tuh lar 1, 2, 3, 4 adalah 1, 2, 3 dari atas Kanda. Kebanyakan orang bikin larnya seperti LMB. Kayak penerapan lubang liang naga padahal dia lubang samping. Nah, lubang samping atau menghadap ke barat, ke timur, ke selatan terserah lah. Saya nggak bahas timur, saya bahasanya matahari hidup dan mati ya. Nah, matahari hidup dan mati itu kenapa LMB itu yang akuratnya untuk menyukseskan gedung walet harusnya menghadap ke matahari mati LMB. Kenapa Bang Tandi? Udah aku perjelaskan di setiap tayangan saya di YouTube, sama dengan saya mengobrol sama Kanda. Obrolannya di YouTube sama aku sama Kanda sama, karena ilmu aku cuma di sana lah yang aku bisa bantu petani. Jadi biar
anakan itu gampang masuk karena di saat jam-jam 5, jam 4 karena tetap terang. Terbitnya matahari itu jam 6, jam 7 baru hilang matahari biasanya, tergantung daerah masing. Jadi setelah jam 5 atau jam Kanda. iya. Anu, punya ulun nih, punya saya nih Bala. Kemarin kan 5 bulan dapat 12 sarang tuh gimana itu? Lumayan lah. Bagus itu Kanda, bagus itu. Karena tempat lokasi Kanda itu 3 bulan. Iya, berarti usia 3 bulan 12 sarang jadi. iya, Kanda itu termasuk bagus, tempatnya bagus. Berarti burungnya banyak, tapi kurang bagus karena kalau burungnya banyak 3 bulan dapat 12 ekor burung itu kurang bagus. Kebiasaannya kalau burungnya sudah mantap, suaranya sudah mantap, LMB-nya sudah bagus, arahnya sudah benar semua, biasanya kalau tempat populasi banyak 3 bulan atau 4 bulan itu udah hampir 20 sarangan seperti itu, 20 burung seperti itu yang menginap. Kalau ngayu deh, ambil belendeng besi deh. Jadi untuk Kanda, kalau ditutup LNB matahari hidup tuh nggak stres ya burungnya kira-kira? aman. Aku tanggung jawab, nggak stres karena udah kerjaan aku yang baru setengah jalan, nggak nambah-nambah. Aku rehat, alhamdulillah berhasil semua selama ini. Seperti ini kan, Daf ya. Burung walet itu jangankan kita tutup LMB lamanya ya, dihancurkan saja gedungnya, dirobohkan, mau tetap pulang kalau yang lama. Tapi dia mau cari pulang itu nggak akurat lagi karena gedung udah roboh. Udah banyak contoh gedung roboh. Kalau sangkar waletnya masih ada di sana, masih mau pulang burung keliling-keliling atau tempel-tempel di bangunan roboh seperti itu. Apalagi bangunan kita masih utuh. Sekedar kita memindahkan LMB. Burung itu kan dia punya feeling bahwa ini gedung dia, rumah dia. Dia akan kejar suara saja untuk LMB baru, untuk akses masuk ke dalam. Jadi kalau untuk burung lama tidak akan sesat lah karena dia udah tahu medan dalam, paling dia berubah medan cara masuk. Contoh dia akan ngubeng-ngubeng nanti pulangnya, ngubeng-ngubeng dulu mempelajari LMB baru seperti itu. Biasanya beradaptasi itu 1 minggu. Kalau untuk pulang tetap pulang burung, tapi dia sering ngubeng-ngubeng dulu, menjadi kloni dia, pembentukan kloni karena LMB baru. Jadi burung tidak langsung masuk, dia dibilang terkejut lah ya. Karena mau masuk lubang nggak ada, dia pulang. Jadi dia ngubeng-ngubeng dulu, pembentukan kloni. Nah di sanalah teknik kita untuk 1 bulan kita perubahan LMB itu untuk merayu anakan, terbentuklah koloni. Burung kita terhambat pulang, tapi tetap masuk. Nah di sanalah penambahan burung semakin banyak. Apalagi burungnya udah lazim dalam 1 bulan masuk ke LMB baru, burung-burung lama kita, otomatis yang anak-anakan yang baru nanti datang akan masuk juga, akan bertambah gedung kita seperti itu. Berarti Kanda ya, pengaruh juga ya lubang timur tuh ya Kanda ya. Iya, di Kanda ini saya bukakan rahasianya Kanda ya, biar tahu Kanda dapat ilmu dari Bang Tandi, semoga berkah ya. Jadi amin. Intinya Kandaku, lubang inap, lubang menara LMB ya, lubang LMB itu kalau menghadap ke matahari mati, kita banyak dapat anakan, gedung kita akan berhasil karena untuk menyukseskan gedung walet itu hanya mengharapkan anakan kita. Kalau baburan kita tidak akan pulang ke tempat orang, tetap pulang ke gedung kita yang lama. Yang anak-anakan kita sama anakan orang yang terbang nggak tahu arah, itu yang kita butuh tarik ke gedung kita. Nah, kita butuh untuk menarik anakan itu harus benar-benar sinkron. LMB-nya harus menghadap matahari, sekatnya seperti apa, ada semua aturannya. Kalau LMB-nya nanti, aku lihat LMB-nya Kanda diumpamakan 1 meter panjang, ya, lebarnya atau 70 ya. Mau kasih jarum boleh, kasih kaca boleh, biar burung hantu nggak masuk ya, karena lubangnya besar. Itu nanti elarnya beda lagi, jangan pakai elar lama. Saya mau lihat gimana bentuk gedung Kanda di dalam. Makanya karena belajar tutorial di video saya kayak mana saya mengarahkan orang, pasti Bang saya minta videonya, Abang masuk dulu ke dalam, syuting LMB yang sudah diperbaiki, goyang pelan-pelan, arahkan ke setiap elar. Nah aku tuh melihat pada jam 11 atau jam 12 karena aku suruh masuk itu. Saya ada patokan jam. Karena iya Bang Tandi. Nah itu di sana bikin lubang karena ya lar baru ya untuk lantai lama ya. Lama ditutup. Nah itu ada yang kulihat itu. Ada pencahayaan yang pas di mata saya untuk merayu anakan akan datang kita rayu seperti itu. Kalau ilmu yang itu bisa aku bongkar karena itu
ilmu rahasia Bang Tadi. Hanya Bang Tadi bisa mengasih ilmu tutorial LMB yang benar. Saya arahkan sekat yang benar, tapi ilmu pada pencahayaan remang-remang seperti apa ukurannya itu nggak aku kasih. Yang penting Kanda aku arahkan seperti itulah aslinya Kanda. Tinggal Kanda gali sendiri seperti itu. Mudah-mudahan lama-lama Kanda bisa akan tahu wah, Kanda. ini rahasianya. RBW saya ini kan di daerah pantai. Ya, Jadi kalau rumah di kotanya, kalau ke pantai itu perjalanan 4 jam. jauh Bang ya. Ya, nanti kalau saya kontrol RBW kan Ya. 2 bulan atau 1 bulan lagi kan nanti kan langsung kita video kan gitu kan dah. Oke siap Kanda. Jadi gitu maksud saya. Mudah-mudahan di sana sinyalnya bagus ya. Nanti kita langsung video callan itu video callan nanti Kanda. Siap bawa tukang Kanda atau teman satu untuk perombakan LMB. Sudah itu untuk teman-teman Kanda nanti sekat-sekat full dulu semua. Sudah ada full. Nanti saya arahkan Bang. Kenapa saya mau full? Saya mau lihat cahaya yang saya pedoman dari mata saya untuk menuntun anakan nanti, anakan baru-baru. Bang, kenapa? Itu langsung bolong Bang, di situ Bang. Oke Bang Tandi, itu sembolong situ. Ini ukuran sekian bolongnya. Udah, tinggal terbitkan itu, colok lagu Bang Tandi. Insya Allah perubahannya akan pesat seperti itu. Speak lampu hitam itu alhamdulillah lah bisa teruji lah untuk seluruh Indonesia. Iya. Kalau untuk speak lampu hitam Kanda sebenarnya kita speak lampu hitam itu kita terbitkan untuk 1000 subscriber Kanda ya. Itu janji saya dengan publik bersama Tuhan ya atau alam semesta yang sudah mendengar janji saya. Tapi kebanyakan petani sekarang nggak sabar lagi karena subscriber Bang Tandi baru 600-an. Jadi kurang 400 subscriber lagi untuk pendukung saya. Kalau udah sampai ada masuk pendukung subscriber 1000 mungkin besok lusa bisa terbit langsung speak lampu hitam kita untuk orang pakai semuanya di publik ya dari suara ini. Mudah-mudahan kan cepat sampai berapa tadi? 1000. Iya, karena kita udah 600 Kanda. Ini 600 itu selama 2 bulan Kanda. Termasuk cepat lah perjuangan rekan-rekan kita untuk kejar SP lampu hitam ya. Sudah tembus 600 dalam 2 bulan. Jadi kalau ada kekompakan petani seluruh Indonesia atau grup-grup Telegram, makanya Bang Tandi orangnya tidak pernah sifat iri dan dengki. Mohon ampun dan Tuhan tidak pernah karena semua orang mau kurangkul. Jadi orang mau Kanda. Ya. Kemarin itu kan saya kan buka YouTube kan. Ya. Itu ada Kanda kan yang curhat sama orang Kalimantan Tengah yang di Lemandau. Ya. Yang 2 tahun 20 sarang itu kan? Ya, benar. Nah, jadi saya tertarik sama Kanda itu simpatik ke Kanda ini orangnya berbagi dengan karena Allah gitu nah. Iya benar Kanda, ya benar karena gini hidup nggak lama. Saya tuh gini Kanda ya, saya nilai itu susah nyari orang kayak Kanda nih gitu nah. Amin. Terima kasih banyak Kandaku. Amin. 1000 satu orang itu. Kalau saya nilai itu 1000 baru satu gitu nah. Amin, yang kayak Kanda tuh. Amin. Terima kasih ya Allah. Amin. Jadi mudahan biar rezekinya berkah. Iya, jadi karena gini ya, saya sampai ke sedikit. Jadi jangan sampai salah kaprah atau salah menilai atau salah gagal paham ya. Jadi saya mengisi lampu hitam itu untuk 1000, tapi kebanyakan petani ini nggak tahan, udah colek-colek aku terus di Telegram pribadi, WA, campur aduk Telegram. Saya komen terus, saya balas. Karena satu pembalasan saya itu sebagai penghargaan buat petani. Petani juga komen sama saya, ada keinginan saya juga berbangga. Berarti saya dibutuhkan orang banyak. Amin. Jadi banyak yang gini Kanda, Bang Tandi, saya mau SP lampu hitam sekarang lah, nggak tahan lagi nunggu 400 subscriber nanti kelamaan katanya. Banyak kayak gitu orang. Jadi aku juga merasa simpati, jangan mengecewakan dia. Makanya saya arahkan, Bang, saya nggak pungut biaya, jual enggak SP lampu hitam demi Allah, hanya untuk gratis. Tapi ada langkahnya. Kalau Kanda nggak tahan, kirim aja uang untuk ongkos beli plastis, ku bilang. Ongkos 3 biji atau 4 biji tergantung kebutuhan ampli Kanda. Kalau Kanda pakai suara panggil, suara inap, suara tarik sama heksagonal berarti 4 flash disk. Jadi kalau 4 flash disk Kanda tahu sendiri, Kanda flash disknya harga yang bagus original biar tahan lama puluhan tahun itu harganya 180, yang original itu 32 giga aku bilang. Kalikan aja 4 biji, belum ongkos kirim ke sana Kanda, itu udah ratusan ke daerah Kanda Kalimantan atau Sulawesi, aku bilang kan. Oh iya Kanda, jadi dia kirim saya uang 1.500.000 saya terima, saya nggak paksa. Dia kirim uang 1 juta saya terima, ada yang kirim uang 500 saya terima.
tergantung keikhlasan orang mau kasih saya. Yang jelas saya sudah sampaikan jangan sampai merugikan Bang Tandi. Ada Bang, saya doa aja Bang, saya nggak ada uang Bang, tapi udah pengen menol dari Speak Lampu Hitam tuh udah 2 tahun aku incer-incer katanya. Belum pernah terbit gratis katanya. Alhamdulillah sekarang udah ada gratis. Iya Bang, saya juga udah terima kasih. Aku bilang kan Speak Lampu Hitam udah lumayan lah bantu aku selama ini. Itu orang-orang yang kolong-kolongan orang mewah lah ambil ya kemarin. Aku jualnya pernah 6 juta, 3 juta, 2 juta setengah paling murah. Dahulu kala aku bilang kan. Alhamdulillah berkah Speak Lampu Hitam saya dapat mobil, aku bilang kan dapat motor, bisa hidup, aku bilang kan sama-sama ilmu yang aku bagi. Tapi Kanda kelemahannya satu, kelemahannya kita tidak dicintai petani, itu kelemahan saya dulu ya. Kedua, karena kita buah sama duit kan, jadi ini jadi contoh buat kawan, janganlah buah sama uang. Uang tidak segalanya. Jadi saya berpikir ada gedung sudah sukses ya, dia beli ilmu kita jatuhnya, beli dan dia tidak memamurkan kepada orang lain untuk dia gedung dia sendiri. Jadi ilmu saya tidak berbakti untuk orang banyak. Saya tanggap itu. Setelah saya tanggap langkah-langkah saya yang selama ini, jadi cuman hanya cari uang untuk jual ilmu, percuma. Kalau kayak gitu tidak terbantu petani-petani walet Indonesia yang tidak mampu. Jadi Bang Tandi ada gagasan Bang, seperti apa aku berpikir ini sendiri agar aku ini bisa membantu petani walet aku tetap hidup. Seperti apa jalannya? Ada jalannya rupanya Kanda. YouTube sudah mengasih kerjaan untuk seseorang yang punya skill. Contohnya saya bisa buat suara walet, pembuat suara burung walet, ada ilmu gedung walet, ada ilmu konsultan walet, lengkap lah untuk di gedung walet biar sukses atau berhasil ya tujuannya. Jadi saya langkahnya ke sana. Saya berjalan di YouTube, mendaftar, mengasih skill saya di YouTube, channel saya ditonton orang, kita dapat jam tayang, dapat tontonan, orang dapat ilmu, kita dapat jam tayang. Jam tayang itu ada presentasinya 1000 video. Satu video itu anggaplah sekian durasi, itu Rp1.000 saya dapat. Kalau orang 1000 yang nontonnya udah lumayan saya dapat. Jadi saya bisa berbuat baik ini bukan karena ingin menjatuhkan orang-orang editor lain atau konsultan lain. Banyak yang marah sama saya sekarang Bang. Saya berbuat baik ini banyak yang iri dan dengki. Demi Allah jujur, banyak yang benci karena takutnya orang-orang yang seperti saya ahlinya job dia berkurang atau rezeki dia berkurang. Jadi makanya saya sampaikan, ada pernah nelpon Bang, mohon maaf Bang, mohon ampun, saya sadarkan Kanda, aku bilang Kanda janganlah bersifat iri dan dengki atau kotor. Kata hidup kita ini nggak selama-lamanya di dunia, uang tidak segalanya. Berbuatlah baik. Bang tadi sekarang udah berbuat baik, semoga bisa menjadi contoh-contoh orang lain. Saya nggak dapat uang Bang tadi kalau Bang tadi gini ya, udah merusak citra perwaletan katanya kan. Oh nanti saya nggak dapat job. Banyaklah cerita dia yang kasar-kasar. Saya sampaikan gini Bang, mohon maaf dan mohon ampun Bang ya. Rezeki itu tidak akan tertukar, tapi abang cobalah berpikir cermat dan cerdas, aku bilang. Seperti apa katanya? Abang bergaulah di YouTube, menjadi kreator YouTube yang konsisten. Seperti apa konsisten? Selalu aktif setiap hari. Contoh dari jam 7 sampai jam 12 malam kita menunggu peserta petani walet yang menyukai kita. Ilmu kita ada, kita sampaikan ya. Suara kita yang ada, kita bagus, kita kasih sama dia secara gratis, bikin link. Tapi tidak bisa dengan janji suaranya akan bagus selalu. Karena link itu karena saya bukakan dia ada masa pengupdatean 3 bulan paling respon burung untuk suara yang kita share di gratis di link. Karena link itu ada untuk penyowakan. Arti kata penyowakan tuh kadar luasa atau seperti aki itu udah habis masanya, udah nggak mau start lagi. Jadi pencerahan suara itu udah habis, semprengnya, cengkloknya udah nggak kayak dahulu kala kita pertama colok. Nah jadi ada limitnya. Berarti Kanda kalau Kanda ya, yang kalau kayak yang download itu berarti itu masih berarti itu ada noise ya Kanda ya itu. Dia gini Kanda. Yang beredar ya, itu. Dia gini Kanda. Kalau untuk noise itu tergantung editor yang kasih, yang ikhlas untuk buat petani. Kalau inti awalnya dia bikinnya suaranya bagus, sudah dibuang semua noise, sudah bagus karyanya, di share di YouTube, ada linknya, itu tetap nggak ada noise-nya, tetap bagus suaranya. Tapi kalau dari awal dia kasih petani untuk gratis suaranya ada noise, tetap noise Kanda. Jadi gitu. Nah, jadi itu untuk cerita noise. Jadi tergantung keikhlasan editor atau orang ahli buat suara untuk share gratis. Kanda. Ya. Kemarin tuh saya nonton tuh yang terkejut Kanda, berita yang anu tuh yang PDP-an di Kalimantan di Sematu tuh. Ya.
Ulun tuh terkejut kemarin tuh. Ya. Iya, terkejutnya gini. Ada orang berbagi ilmu tuh berbagi ilmu untuk sukses sama-sama itu yang susah nyarinya kan dah. Oh, iya 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 iya. Ya, ulun tuh terkejut, alhamdulillah gitu pas buka. Iya, langsung waduh subhanallah kata ulun tuh ada orang kayak gini, waduh beruntung gitu nah. Amin Kanda, amin 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 amin. Jadi Di Kanda ulun pernah juga dulu kan. ya, Itu dari Sulawesi juga itu, lupa ulun nama itu kan ulun saya kan pernah beli dulu suara beliau tuh. ya ya ya. Jadi beli itu nggak salah harga dulu itu dua tahun yang lalu Ya, suara itu. ya, Jadi saya mahar nggak salah itu 700.000 kan nggak salah. ya, Nggak salah dulu tuh mahar kan tuh ya. ya. Jadi waktu itu tuh ulun colok itu nggak ada perubahan kan lah itu. Iya, iya, iya. Karena sebabnya kan nggak diarahkan. Iya, benar 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 benar. Benar. Cuma jual suara dimaharkan, settingnya nggak dikasih, nah itu susah ulun kemarin tuh, yang 2 tahun berjalan tuh. Nah, jadi gini Stagnan Kanda. tuh. Ya, jadi gini, kita jangan menyalahkan seseorang. Bang Tani kasih sedikit, kita terima kasih selama ini Kanda sudah dibantu dia, jadi pelajaran. Jadi gini Kanda ya, makanya sulit sekali mencari orang yang sempurna. Seperti apa sempurna? Jadi ada yang pintar editor, bikin suara, tapi dia untuk di ilmu walet dia belum ada, jadi dia belum bisa mengarahkan. Sebenarnya seperti itu, bukan dia nggak mau mengarahkan, dia belum mampu untuk mengarahkan. Karena gini Kanda, tanggung jawab untuk mengarahkan sebagai saya Tandi Walet Jos sangat berat sekali untuk seluruh dunia. Kenapa? Kalau pengarahan saya itu betul-betul tidak ada ilmu dan tidak pernah kita testimoni dahulu kala, asal mengarahkan saja, saya bisa terbuang atau menjadi pidana. Bisa menghancurkan usaha orang, menjebak. Intinya seperti itu Kanda. Jadi intinya Bang Tandi untuk berbagi ini memang sudah berpikir bulat kepada Allah SWT. Barokah lah untuk semuanya hadirnya Bang Tandi. Semoga saya panjang umur, itu aja. Karena ilmu saya selama ini yang saya pernah terapkan, testimoni selama 8 tahun saya mempelajari ilmu budaya perwaletan. Belum lama, tapi sebagai untuk saya udah lama bagi untuk saya. Tapi kalau untuk yang lebih lama lagi mungkin belum lama ya. Tapi udah lumayan lah buat saya. Yang saya gali walaupun 8 tahun dengan testimoni yang pasti. Testimoni dari semua ilmu walet Bang, insya Allah akan kubongkar, aku ajarin semua Bang, dari arah gedung yang benar ya. Seperti apa Bang Tandi kalau kita mendirikan gedung yang benar, ada patokannya Bang. Nanti aku ceritakan. Seperti ini ceritanya Abang, kita cerita panjang dulu Bang ya malam ini ya, biar Abang bisa mendapat ilmu dan wawasan yang luas, menjadi cerdas dan cermat. Jadi untuk gedung walet Bang ya, sebenarnya arahnya itu harus memanjang ke matahari mati dan matahari hidup. Itu kunci awal pembangunan pertama. Ya. Satu. Kedua, LMB harus menghadap ke matahari mati. Ketiga, LMB ada pasangan sekatnya masing-masing, cerita yang sudah saya bahas tadi ya. Keempat, suhu yang akan kita stabilkan seperti apa. Kita buat ventilasi angin 2 versi ya. Satu di tengah-tengah memanjang gedung keliling, kedua memanjang gedung keliling dekat bagian lantai. Kalau lantai papan ya oke papan, lantai beton juga oke beton. Intinya tujuan yang lantai paling bawah itu untuk musim panas. Itu karena kita buat 2 fungsi pekerjaan kita dalam 1 tahun hanya 1 kali, 2 kali. Seperti apa Bang Tandi? Fungsi lubang angin yang arahkan Bang Tandi, ada yang lubang angin, ventilasi angin bagian tengah ya. Kita bikin keliling, ada yang bagian ventilasi angin bagian bawah dekat lantai. 1 kilan dari lantai kita teboi lubang angin, dibolongi lubang angin. Dari lantai kita ya, tarik 1 kilan, anggaplah ukuran 30 cm dari lantai, itu dibolongin lubang angin semua. Ya mau berapa terserah lah ya, nggak ada hitungan. Jadi itu untuk servis kita di musim kemarau Kanda. Kalau musim kemarau kita aktifkan lubang itu Kanda, kita buka sempalannya. Jadi gedung walet itu Kanda kalau mau berhasil seperti itulah kerja kita merawat gedung. Enggak yang namanya sudah dipanggil mau berhasil, enggak. Semuanya ada kerja
yang ringan dibandingkan kita rawat kebun karet maupun kebun sawit. Lebih ringan rawat gedung walet. Gampang. Kenapa gampang? 1 tahun itu hanya 2 kali. Contoh, musim kemarau kita buka penyempal lubang angin yang sudah kita siapkan untuk editnya itu, edit pembantu musim panas. Kenapa Bang Tandi, fungsinya apa? Lubang angin keliling di gedung, bagian lantai 30 cm dari lantai ada ventilasi angin. Itu untuk menembakkan angin ke lantai, lantai per lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, ya. Kenapa? Karena di saat musim panas, trik panas itu menembak ke gedung. Menyimpanlah ke beton-beton yang kita siapkan. Jam 12 malam, semua lantai maupun lantai dakan, ya, lantai papan tetap menguap panas. Jadi solusinya seperti apa untuk mendinginkan lantai, ya, atau sirip di atas lantai itu, di bawah sirip lantai itu ada sirip, ya, kalau papan. Kalau beton dia ada semen, ada sirip seperti itu. Intinya untuk mendinginkan lantai. Karena lantai itu dekat RBW mau tidur. BW itu tidurnya pasti palanya kena plafon, lantai atau nempel di Twitter. Tergantung ada suara atau enggak. Kalau enggak ada suara pasti naik walet tuh. Naik mentok ke plafon dia tidurnya, palanya nempel plafon lantai yang kita pijak. Tapi kalau kita nggak ada ventilasi angin seperti saya, gedung kita akan panas pada jam-jam tertentu. Penguapan dari jam 7 malam sampai jam 11. Itu rentang panas, bikin biwi keluar lagi dari gedung kita. Contohnya biwi-biwi baru udah masuk maghrib, jam berapa yang nggak senang lagi, udah nggak tahan lagi, burung-burung baru keluar, dia menolak suhu di dalam. Kalau burung lama insya Allah tetap bertahan karena dia sudah merasa sangkar dia nyaman-nyaman saja, karena dia sudah beradaptasi udah berapa tahun di gedung kita dengan cuaca seperti itu. Jadi untuk dia kabur juga mungkin agak kurang untuk dia kabur kalau nggak ada gangguan yang lain, contoh predator, tikus atau kelelawar atau burung hantu, mungkin dia trauma bisa kabur. Kalau untuk suhu bisa bertahan lah walet-walet lama. Tapi untuk walet baru Bang, susah Bang, karena dia maunya sejuk, nyaman suhunya. Jadi kalau musim hujan gimana Bang Tandi? Kalau musim hujan karena lubang yang aktif untuk musim kemarau kita sempal kembali. Kenapa sempal kembali Bang Tandi? Karena terlalu dingin gedung kita mengakibatkan jamuran. Semua ada jamur nanti di papan. Karena musim hujan itu angin membawa aura dingin. Angin itu bisa menimbulkan embun di musim hujan. Akan nempel di papan sirip, bisa terjadi jamuran kalau terlalu banyak lubang angin, terlalu dingin. Apalagi menggunakan mesin kabut. Mesin kabut tidak boleh digunakan di musim dingin, harus mati off. Kita menggunakan mesin kabut itu pada musim panas. Musim kemarau itu kan ada bulannya, setiap daerah masing-masing tidak sama. Seperti itu kan. Jadi jangan kita timer ada waktu kata kita kan. Pakai waktu aja Bang Tandi. Nanti kalau dingin dia mati sendiri pan. Iya. Musim panas, musim dingin itu tidak terukur sama suhu. Kalau udah musim dingin, dia ada panas-panas sedikit mati dia kalau timer. Namanya ala elektro. Ada uap-uap panas sedikit mati dia. Ya, tapi dia nggak tahu nanti akan dingin kembali gedung. Enaklah kita gaya manual. Enak kalau musim kemarau, ya. Kita buka ventilasi angin yang dekat lantai. Kalau musim hujan tutup kembali. Yang tengah nggak usah dikucak-katik, dipermanenkan aja. Itu untuk kalkulasi penetralan suhu itu Kanda. Kanda. Ya. Yang apa itu parfum yang pakai Orea itu gimana itu aplikasinya itu? Iya, parfum itu Kanda. Parfum pakai Orea itu Kanda. Itu sebenarnya untuk kita membuat aroma kotoran. Seperti apa? Kalau Orea itu kita fermentasikan dalam baskom, nggak usah difermentasikan di luar. Orea baru-baru itu langsung masukin aja ke baskom. Isi air, penuhin air, isi atau 3 genggam atau 4 genggam kita ambil isikan di baskom. Nah, udah isi semua. Itu gunanya untuk mendinginkan gedung di musim kemarau. Itu intinya untuk mendinginkan gedung karena suhu Orea itu bisa menetralisasi suhu ruangan, bisa dingin karena itu dingin. Tangan kita aja dicelupkan sana kayak es setelah kita masukkan Orea itu. Iya. Jadi suhu dingin itu akan ada presentasinya lah untuk mendinginkan suhu. Sudah itu dia bisa menimbulkan bau amoniak kotoran walet.
karena disukai oleh anak walet, kotoran walet itu, karena dia merasa nyaman selama dia hidup. Dari dibesarkan babonannya cuman 2 yang dicium oleh walet. Anak-anak akan terbang dari gedung kita. Apa Bang Tandi baunya? 1, bau amis ya. Kedua, bau kotoran walet, bau amoniak yang tajam, seperti bau anjing-anjing kayak dibilang itu kencingnya tikus atau keluang atau laba-laba atau apa dia, kelelawar apa? Iya. Iya, kelelawar yang sering gantung-gantung itu karena kayak itulah yang disenang oleh walet. Jadi kita harus membuat seperti itu aroma gedung kita kan dah. Jadi itu yang kita terapkan dalam 1 bulan sekali, pemarpuman telok bebek. Kenapa telok bebek? Telok bebek amis. Boleh Kanda cek, ambil sarang 1 yang sarang walet asli sama telok bebek 1, kocok sama air. Diisap sama hidung kita, bau sangkar walet itu isap. Udah itu isap telur bebek. Sama nggak telur bebek baru yang kita kocok dengan bau sangkar walet? Sama persis, tidak ada bedanya. Bau amis. Tapi kalau telur bebek difermentasi salah untuk gedung, salah total. Makanya gedung banyak hancur di Indonesia. Banyak gagal, banyak tidak berhasil, terlalu banyak ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak bertanggung jawab. Atau menjebak, kita nggak tahu, nggak bisa menuduh ya. Atau ingin menghancurkan sangkar walet lain, kita nggak tahu, kita nggak bisa menuduh karena tergantung teknik orang yang hati kotor dan tidak mulia, ya, seperti itu. Kalau Bang tadi yang mana sudah kita testimoni yang dengar nggak kita terapkan. Halo. Iya. Halo. Iya, Kanda ya, siap. Kayak putus. Oh, putus ini, coba aku telepon Kanda ya. Halo. Ya, aku telepon Kanda. Kita telepon Kanda, kita telepon dia. Aman. Almoniak. Oh, makan Om. Yuk. Sekarang kita Iya, Kanda, biar aku yang telepon Kanda, aman. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kanda, sama-sama. Jadi kita lanjut ceritanya masalah parfum tadi Kanda. Jadi parfum itu bisa dibilang sangat dibutuhkan oleh gedung walet ya. Jadi terapkan saja parfum alami. Contohnya, kenapa parfum alami itu bagus? Telur bebek. Karena telur bebek itu dimakan aja halal Kanda. Halal, tidak jadi penyakit dan bisa menambah stamina kita. Nggak loyo kita. Seperti itu. Halo, dengar Kanda? Halo. Ya, dengar ya. Gangguan. Ya, coba Iya. coba nggak usah video callan, telepon biasa ya. Siap. Iya, halo. Oh, Ya, dengar Kanda? dengar. Nah, jadi telur bebek itu Kanda sangat berfungsi sekali untuk gedung walet ya. Kenapa berfungsi? 1, untuk aroma gedung kita masuk di gedung, kita sehat Kanda. Ya, kita sehat, nggak keracunan napas kita. 1, itu maknanya bagus untuk petani walet. Kedua, walet senang karena baunya sama dengan bau sarang walet, baunya telur bebek. Yang baru kita pecah, kocok, semprot langsung. Jangan difermentasikan, itu salah. Ya. Nah, ketiga, anakan senang untuk tempel di papan sirip karena baunya amis. Jadi anakan itu bisa menilai, wah ini hampir mirip tempat bobok saya, katanya, tempat saya tidur dulu selama kita besar. Di sana pikiran dia. Makanya kita sebagai manusia hanya bisa punya ilmu untuk menipu budidaya walet. Seperti apa menipu budidaya perwaletan? Dengan ilmu yang kita menipu walet, kita tipu walet. Jangan kita tipu manusia. Berdosa besar kita dapat penjara, masuk kantor polisi Kanda. Ya, nggak boleh tipu-tipu orang manusia. Kita boleh tipu walet. Walet kita tipu, kita bohongi walet. Seperti apa kita bohongi walet? Walet itu kan tidak punya akal dan pikiran, tapi dia punya perasaan dan indera. Ya. Jadi bisa kita bohongi dia dengan kita kasih sirip, kasih ruangan yang gelap, ya, kasih aroma amis, sudah tertipulah walet. Katanya tempat bobok asli dia, padahal itu tempat bobok gedung buatan. Jadi di sanalah dibilang ilmu dan metode Kanda saya bongkar.
Jadi untuk parfum Kanda, yang paling bagus adalah telur bebek Kandaku. Ya. Nah, dalam satu tank itu Kanda 10 liter atau 15 liter tank itu. Saya nggak paham, ada macam-macam, tuh ada 10 ada 15. Itu cukup telur 4 bebek. 4 telur bebek. 4 biji telur bebek. Dikocok-kocok. Ya. Itu sama kuningnya Kanda ya? Iya, semua sama kuningnya. Kuning telurnya. Iya, sama Oh, sama kuningnya. lah. Sama kuning-kuningnya. Jangan buat makan kuningnya, gila buat parfum semua. Iya. Kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang itu, "Bang," katanya, apa namanya, "putihnya saja, Bang." Ya mungkin dia kuningnya buat makan. Kayak gitu. Jadi nggak ada permasalahan. Kuning itu malah lebih bagus karena lebih pekat amisnya Kanda. Amisnya lebih pekat, makanya yang tidak boleh campur kuning itu Kanda, difermentasikan, baunya akan busuk. Itu kalau mau tahu sebenarnya. Kadang orang itu menyampaikan tapi tidak disampaikan jawabannya. Akhirnya petani itu dihantui ketakutan. Selama ini akhirnya mana yang benarnya? Mana yang bagusnya? Akhirnya petani ini terambai-ambai lah. Terambai-ambai, selalu dihantui ketakutan, tidak pernah ada jawaban. Orang yang menyampaikan saja tapi tidak ada jawaban. Nah, kalau Bang Tandi saya kasih jawaban. Kenapa Bang Tandi boleh pakai telur kuningnya sama putihnya? Karena jawabannya tidak difermentasikan, dikocok-kocok langsung semprot. Nah, adanya pembusukan itu Kanda, makanya biar pintar petani Indonesia, itu tujuan saya. Tidak dibodohi oleh guru-guru yang tidak bertanggung jawab selama ini ya. Jadi, kalau adanya pembusukan itu Kanda, telur bebek campur air ya, direndam, diendap atau ditutup selama 1 minggu, busuklah dia. Bawa buntang dia. Bawa tajam amonia, bawa buntang ya. Makanya walet nggak mau, berlari kabur walet. Tapi kalau gedung walet kita semprot dengan telur bebek, dengan baru, air baru, diremas-remas campur telur bebek 1 tank kita semprot, yang tinggal lekat itu hanyalah aroma amisnya aja, lekat di papan sirip atau di dinding atau di lar-lar atau di lantai, karena airnya akan kering sendiri di open sama gedung 2 hari atau 3 hari seperti itu. Jadi insya Allah Kanda, telur bebek bisa dipermanenkan untuk sejahtera di gedung walet. Karena ngapa? Sekarang kan banyak orang usaha Kandaku, ada yang jual parfum ya. Saya tidak untuk mematikan produk parfum, tidak, mohon maaf dan mohon izin ya, mohon ampun. Tidak mematikan usaha parfum, tidak. Tergantung orang mau pakai parfum belian silakan ya. Nggak mau pakai parfum dari Bang Tandi, alhamdulillah ya, semuanya punya biaya semua kok. Tapi untuk kenyamanan fisik dan kesehatan kita adalah telur bebek, saya nilai aman lah telur bebek, dimakan pun nggak apa-apa. Jadi sehat kita Kanda, stamina kita akan kencang, asam kokoh badan kita, fit badan kita. Seperti itu telur bebek, itu orang jamu itu malahan. Kanda, Ya, ini masalah Twitter ini. Twitter di Powit tuh punya saya tuh kan. Makai Audak 6.000 Kanda. Di mana tuh? Nah, Kanda. kalau untuk Twitter Kanda, saya tidak ada sponsor Twitter apapun, mau Audak, Oren ya, atau Iru, semuanya jenis tuh, Motorola yang zaman dulu ya, semuanya terserah. Kalau untuk Twitter bebas ya. Kalau Bang Tandi bebas, yang penting Twitter tuh magnet ya. Magnet itu yang pakai sepul. Ya. Kalau punya saya nih, maka itu Bang Tandi ini Audak 6.000 untuk tarik Powit. Iya, kalau untuk gimana, bagus? Iya. Bagus. Iya, kalau untuk enggak kayak gitu. Iya, kalau untuk tarik pakai magnet lebih bagus ya. Untuk LMB pakai magnet lebih bagus. Karena ini Kanda, aku bukakan sedikit rahasianya Kanda ya. Biar Kanda tahu apa sweater magnet itu. Apa sweater magnet itu fungsinya. Jangan tahu aja magnet, Twitter magnet, oranye, hijau, kuning, jangan. Apa magnet itu? Ini saya sampaikan biar Kanda tahu. Magnet itu adalah Kanda, suara yang sudah dibikin saya atau editor lain ya, bisa terbaca semua oleh sweater magnet karena dia pakai sepul. Ya, sepulnya bisa bermain. Jadi ada suara bassnya ya. Ada suara mononya, ada stereonya. Itu gunanya
sweater magnet. Suara yang kita terapkan seperti speak lampu hitam, anggaplah yang saya buatnya, saya pemiliknya, saya editornya, saya ahli buat suaranya ya, supaya bisa terbaca oleh sweater. Sweaternya pakai magnet itu bisa membaca suara bass, suara stereo, ya, suara mono. Pokoknya apapun yang saya buat di suara wallet itu akan terbaca secara original sama sweater magnet. Itulah kelebihan sweater magnet. Kelebihannya nomor 1, sweater magnet. Kalau untuk sweater biasa ya, sweater 61 ya, 65 ya, banyak model-model sweater ya. Saya nggak melajari model Twitter ya, yang penting Twitter. Bang Tandi orangnya gampang dan simpel, tidak ribet ya. Twitter, kalau Twitter biasa 61 65 ya, itu dia tidak pakai sepul, dia pakai lempengan, dia pakai timah putih ya, tembaga putih sudah dicor pabrik ya, dikasih tembaga keliling ya. Antara tembaga keliling itu dianggapkan sepul itu ya. Lempengan putih itu adalah baja putih, itu bisa menimbulkan getaran suara, frekuensi suara, makanya timbullah suara wallet yang berkicau di situ. Dia tidak ada sepul, tidak bisa bermain turun naik dia hanya baku, tapi dia bisa mengeluarkan radius suara bisa terekam melalui lempengan tembaga putih bersama timah-timah kuningan yang pinggir sweater Audax 65 atau 61 seperti itu. Jadi dia tidak akan bisa baca suara basoka, karena itu kelemahan sweater 61 65. Di sanalah harus pintar semua kalau mau jadi konsultan. Harus belajar semua dari suara Twitter. Apa fungsi Twitter, magnet, mau nggak magnet harus tahu. Jadi bisa kita gurukan kepada orang yang tidak ngerti. Memang penyampaian ini perlu jerih payah, perlu pikiran. Tapi kalau nggak ikhlas nggak usah jadi guru, biar petani nggak sesat ya. Jadi selama ini Kanda ya, kemarin tuh kan ada punya teman tuh kan ulun bilang gitu nah ya, katanya nggak bagus 6.000 untuk kowi itu katanya bising katanya gitu nah, nggak walaupun ada. volumenya kecil tuh Iya, itu iya. walaupun Iya, itu Kanda semuanya hanyalah orang-orang yang tidak mengerti menyampaikan seperti itu. Saya ini jujur, orang yang mengelak atau berlari dari kenyataan, takut suara nggak respon menyalahkan Twitter, takut karya dia nggak bagus menyalahkan Twitter. Itu bukan Twitternya yang salah. Twitter tidak pernah salah. Yang salah itu adalah suaranya. Contoh, si editornya buat suaranya banyak noise. Kalau Twitter banyak noise, untuk pakai Twitter magnet yang pakai sepul tidak akan bagus hasilnya, karena akan terbaca semua sama Twitter magnet. Suara anginnya, suara desohan airnya ya, suara dengung-dengungan hasil rekaman akan terbaca semua sama Twitter magnet. Karena Twitter magnet itu adalah pembuatannya dari sepul. Turun naik sepul itu akan terbaca semua. Apapun yang terekam di suara yang dibikin editor akan terekam, mau suara apa saja. Jadi Twitter magnet itu intinya Kanda 100% bisa membaca suara apapun yang sudah diedit sama suara wallet. Seperti itu. Jadi jangan salahkan Twitter, salahkan lagunya, salahkan pembuat suara editornya. Kenapa nggak bersih bikin suara? Sudah dapat suara, dibersihkan noise-nya kalau bisa. Kalau nggak bisa, belajar kepada orang bisa. Bertanah, jangan maluan. Kalau maluan, ilmu tidak akan bertambah. Akhirnya menceritakan sesat sama petani, menyalahkan Twitter lah, sesat itu namanya. Iya, Bang Tandi bukannya marah, biar orang itu tahu bahwa Bang Tandi murni benar-benar untuk mengarahkan sebenarnya cerita wallet yang saya pelajari selama ini. Seperti itu. Kenapa Bang Tandi ini kayak pintar? Memang pintar, bukan sombong Kanda. Aku ini mantan muntir Kanda, muntir bengkel. Jadi otaknya memang jenius, bukan sombong Kanda. Memang otaknya udah biasa menggali-gali ilmu. Alat-alat muntir mobil itu udah kukuasai semua. Dari mobil injeksi, mobil solar ya. Mau sekali setar hidup, mobil solar itu saya bongkar mesinnya ya. Dari penyakit mobil matic ya, injeksi aku tahu semua. Pakai blower ya, pakai kompresor untuk penghidupan mobil.
pakai apa namanya, pakai blower, udah aku kuasai semua. Aku pintar karena memang bukan sombong, otak saya jenius. Larilah ke walet, tambah kita gali ilmu walet. Itu ceritanya Kanda. Saya gali terus sweater tuh apa, fungsinya apa, suara ini kalau taruh di sweater apa. Aku gali ilmunya, dapat ilmunya, makanya saya bisa cerita sama Kanda seperti itu. Jadi jangan diragukan Kanda, Bang Tandi kalau belajar nggak tanggung-tanggung sampai dapat semua ilmunya, jawabannya dapat, ilmunya dapat. Jadi ini Bang Tandi cerita biar Kanda tahu ya sejarah hidup saya. Saya dulu Kanda dari petani biasa, bukan konsultan lahirnya. Kayak Kanda-Kanda lain lah, permula-permula atau orang yang belum kenal. Dulunya saya lihat kawan saya berwalet. Ini cerita ya. Ini saya cerita pribadi saya dulu. Biar senang dan bangga petani. Jangan merasa saya petani tidak bisa menjadi guru, bisa asal belajar dengan Bang Tandi. Jadi Bang Tandi dulu belum kenal dunia walet, ada ilmu montir, otak jenius. Tapi nggak kenal walet, jadi bodoh saya. Nah, saya kenal di walet, lihat kawan saya ada gedung walet dulunya. Saya diajak ke gedung dia. Wah, teman akrab lah. Saya nggak mau sebut namanya ya, karena satu rahasia namanya ya. Jadi ini saya cerita karena asal-usul saya ya, suka dan duka. Sudah kenal sama beliau, saya bikin gedung walet. Dia terkejut. Dari mana kau dapat ilmu? Katanya belajar dulu lah. Ya, aku belajar sama kamu. Belajarlah sama dia. Ya, disampaikan yang apa adanya saja. Oke, saya buat. Terjebaklah saya. Burung tidak nginap. Dulunya zong, uang udah banyak habis. Jadi Bang Tandi berpikir, aku ini jenius, bengkel pun aku kuasai, mobil. Lebih parah lah dunia mobil daripada dunia walet untuk pembahasan gali ilmunya. Jadi aku gali, saya cari tonton YouTube dulunya. Saya lihatlah channel Pak Denny Waliam. Itu awalnya Kandaku. Tahu sudah 9 tahun yang silam. 9 tahun yang silam saya lihatlah channelnya Pak beliau di Facebook ya. Di Facebook, kenal di Facebook, udah itu saya kenal lagi di YouTube. Nah, di YouTube saya gali, dia ilmu dia saya gali, saya pelajari. Dia nggak belajar ilmu, dia nggak kasih ilmu Pak Denny Waliam. Tapi dia memamerkan hasil dia. Hasil dia memamerkan di YouTube channel dia, keuntungan kita subscriber orang, kita bisa membaca ilmu seseorang yang pelit dengan ilmu. Tapi kepelitan beliau itu membagi kebanggaan saya. Saya akan menggali ilmu dia dengan secara ekonomis, secara otak saya dan jenius saya. Saya gali ilmu Pak Denny Waliam kemarin. Saya gali akhirnya dapat. Nah, pendek cerita Kanda, sudah dapat ilmu beliau untuk ilmu di dalam gedung walet. Saya lihat teman saya dulu yang ngajar saya berwalet ya. Rupanya yang diajar dia dulu salah semua Kanda. Ya, tidak bagus dan tidak benar. Jadi di sanalah letaknya kemurnian sahabat kita yang di gedung walet tidak mulia untuk ajak kita di dunia walet. Hanya bisa mengarahkan yang biasa-biasa saja. Akhirnya Bang Tandi bisa membahas seperti itu karena Bang Tandi sudah mengali ilmu Pak Denny Waliam. Salah semua yang diajarnya selama ini. Dulu saya pernah beli suara sama dia, katanya suara ini open protect katanya. Dia kan udah lihai lah. Saya dulu belum kenal dia udah walet kan. Dia bohongi saya. Bang katanya, Bang Tandi ya beli suara ini bang, yang open protect berapa? 800.000 zaman dulu. Ya beli saya kan. Rupanya udah saya pintar sekarang. Wah, suara noise semua, dikasih suara rekaman, hasil dia rekam kan nggak asli. Aku sekarang lah bisa menilai bahwa beliau itu dulu nggak bagus sama saya, nggak murni. Karena saya udah lihai, bukan sombong. Baru ketahuan si beliau dulu nggak benar ajar saya, suara rekaman semua, noise. Jadi setelah itu saya gali. Pendek cerita, tutup sejarah, saya gali ilmu. Dari mana suara walet ini sebenarnya? Saya gali bang. Saya lihat di YouTube dari mana sumbernya, kok ada video, ada gambar walet, ada video kicau suara walet bagus-bagus, tapi nggak ada linknya. Zaman dulu belum ada link, hanya bisa ngubungin nomor WA, beli suara sama dia. Nah, udah saya beli dulu bang, saya beli. Ternyata yang saya beli belum juga bagus ya hasilnya, karena mungkin hanya setengah-setengah dia kasih dulu. Udah bermahal nggak juga sukses. Akhirnya saya gali lagi. Suara ini dari mana dulunya? Rupanya dari editor Kanda.
dari editor. Editor tuh ialah seperti saya, orang pembuat suara burung walet. Oh, gimana Bang Tandi buat suara burung walet? Apa Bang Tandi ada pabriknya? Bukan ada pabriknya Bang Tandi. Rupanya pembuat suara burung walet itu adalah editor. Editor tuh menyusun suara Kanda. Suara tuh dirangkai yang pendek bisa menjadi panjang. Nah, sudah itu dari mana Bang Tandi dapat suaranya? Dari hasil rekam Kanda. Iya, jadi saya gali ilmu itu, pendek cerita udah dapat semua ilmu itu. Rupanya dari suara rekaman suara inap, kita kelola menjadi durasi yang panjang, menjadi sepanjang-panjangnya. Mau sampai 32 giga bisa kita rangkai suara untuk suara inap ya. Tergantung maunya editor yang mau bikin suara panjang mau pendek, terserah dia. Karena dia punya ahlinya suara. Itu contoh satu Kanda. Kedua, gimana cara saya membuangkan hasil rekaman, hasil noise? Saya ada alatnya, alat perekam, alat untuk menghilangkan noise. Kita cari di gratis. Kita cari di gratis di YouTube, Google. Rupanya yang gratis Kanda belum terlalu bagus penghapus noise-nya. Karena yang mau bagus itu rupanya Kanda mau beli. Kayak gitu. Mau beli. Tidak ada yang gratis Kanda. Kalau untuk aplikasi pembuang noise yang bersih, belilah saya Kanda. Belilah saya Kanda ya. Beli saya 1 juta lebih beli aplikasi itu ya. Memang aplikasi itu punya karya beliau lah ya. Kita beli dengan mahar. Terbukalah semua kunci-kuncinya yang mau saya buka. Yang selama ini enggak, yang gratis aja bisa terbuka karena sudah dibeli pakai mahar aplikasi di Google, baru terbuka semua kunci-kunci yang lain. Udah kita tebus kok. Editornya udah kita beli. Nah, di sanalah saya bisa membersihkan suara noise yang terparah-parahnya. Rupanya saya gali alat noise aplikasi ini seperti apa. Sudah mengembang lagi ilmu saya Kanda. Bukan lagi mengembang ilmu untuk buat suara. Ini orang buat aplikasi itu udah aku pelajari dari apa. Alat-alatnya, profesor yang buat itu. Kayak gitu kalau Bang Tandi nggak tanggung-tanggung belajar. Dari akar aku selidiki sampai bertemu. Batas mana akarnya tembus ke tanah. Kedalamannya. Seperti itu kalau saya cari ilmu. Ada mamangku. Jadi setelah saya pelajari Kanda, aplikasi orang profesor yang buat aplikasi itu rupanya jalannya bentuk aplikasi untuk menghilangkan noise itu rupanya yang belian ini dia hanya mengupload gelombang yang turun naik suara walet saja yang diuploadnya, diekspor ya. Yang suara lain mau suara korsi, suara gendang ya, mau suara apa namanya, suara hujan, suara angin, suara tikus yang masuk secara tak disangka kita direkam ya, masuk sendiri, itu bisa hilang semua dengan aplikasi itu Kanda. Oh, rupanya cara kerja aplikasi itu hanya mempelajari gelombang suara walet saja. Kenapa gelombang lain nggak terekam sama alat itu? Karena dia sudah diedit sama profesor itu hanya gelombang suara itu aja yang diikutinya. Kayak gitu Kanda. Itu udah dalam ilmu itu Kanda. Boleh Kanda mangguk-mangguk aja, geleng-geleng aja, karena itu sebenarnya belum untuk Kanda ilmu itu. Hanya aku sampaikan aja, Bang Tandi bukan kaleng-kaleng ya. Jangan dites guru-guru besar yang lain, nanti takutnya ngetes saya ilmunya di bawah saya. Seperti itu Kanda. Jadi Bang Tandi ini bukan sombong, inilah orangnya, ketransparanan, keterbukaan ya untuk mesejahterakan petani walet di Indonesia. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada cerita-cerita simpang siur yang tidak ada asal usulnya dan tidak ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu seperti apa Bang Tandi? Tidak ada jawabannya. Kalau kaleng ini dari mana? Nah, dia nggak tahu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kaleng itu dari besi. Besi yang paling dicetak paling tipis, jadilah kaleng. Besi itu dari mana? Dari asal tambang. Tambang itu dari mana? Dari perut bumi. Bumi itu dari apa? Ciptaan Tuhan. Nah, jadi seperti itu maksud saya. Jadi jangan menyampaikan hanya cerita membuat petani sesat, buta akhir selama-lamanya. Yang binaan dia berhasil karena dia dibayar dengan mahal, konsultan. Tapi saya kan konsultan kok, ya, dibayar mahal.
Gedung binaan berhasil, gedung gratis zong. Jangan seperti itu lagi. Jadi semogalah yang lain mencari duit, mencari uang, jangan memberatkan petani walet Indonesia lagi. Bebankanlah YouTube, ya. Walaupun saya pemain YouTube, bebankan YouTube karena YouTube tuh sudah membuat kita pintar. Orang luar negeri itu udah membuat, hai Indonesia atau hai para punya ahli. Ahli apa nggak? Engkau ahli apa? Ahli komputer. Postinglah engkau di komputer di YouTube. Nanti ditonton orang, kamu dapat gaji YouTube. Sudah diajarin YouTube. Jadi kita cari uangnya bebankan di YouTube saja. Jadi ilmu kita bikin video di YouTube buat tonton orang Kanda. Itu maksud saya, ya. Orang tonton karena otomatis udah kena pulsa paket, ya, seperti itu. Jadi karena itu udah bayar aku sebenarnya kayak gini, ya, kayak gini karena kalau di YouTube karena nonton sepanjang-panjang ini, telepon sepanjang-panjang ini, saya udah banyak dapat uangnya dari YouTube karena. Jadi maksud saya belajarlah orang-orang pintar itu, ya. Cari uang di YouTube saja. Jangan dibebankan petani walet Indonesia. Contohnya minta jasa 35 juta, 45 juta. Gedung Abang pasti sukses. Kita segelan katanya kan di atas materai. Ya, dibayarlah sama petani walet kan. Memang sukses Bang karena ilmu yang diterapkan benar. Karena dapat uang banyak. Maksud saya, kalau Bang Tandi sendiri nih nggak ngajak-ngajak orang lain nih, ya. Bang Tandi nggak lagi cari uang sama petani walet. Saya cari uang sama YouTube. Saya punya ilmu. Saya ceritakan di YouTube, ya, untuk tonton orang ilmu saya. Udah, saya nanti dapat gaji dari YouTube kayak gitu aja. Jadi orang itu beli ilmu saya dengan murah jatuhnya Kanda. Dengan cukup hanya tonton video saja. Murah tuh Kanda. Istilahnya murah, nggak ada harga, nggak ada nilai. Tapi dibanding dikumpulkan sebanyak-banyaknya orang nonton dalam 1 jam ada 20.000 orang nonton, udah berapa aku dapat uang Kanda. Luar biasa ilmu aku yang kujual di YouTube. Jadi seperti itu aja, harus pintar dan cermat. Janganlah bersifat iri dan dengki lagi, atau takut tersaingi adanya Bang Tandi. Wah, nanti saya nggak dapat job. Bang Tandi suara gratis, bagus lagi suaranya. Anti noise lah, nggak ada noise, original. Apalagi speak lampu hitam mau digratiskan lagi 1000 subscriber. Jangan iri, ya. Nggak bisa belajar sama aku rapat. Apalagi rencana saya Kanda. Rencana saya apabila udah tembus 1000 subscriber, berarti saya udah ada pendukung 1000, ya. Berarti ada petani walet yang 1000 senang sama saya. Anggapkan saja seperti itu. Jadi saya akan menyeminarkan atau mengajarkan bahasa umumnya biar bisa dikenal orang. Mengajarkan orang pintarnya harus seperti Bang Tandi. Seperti itu. Punya ilmunya. Wah, banggalah petani Indonesia yang belum ada ilmu. Yang sudah ada ilmu, kurang ilmunya bangga lagi dia. Bisa menambah ilmu dia biar sempurna. Seperti apa Bang Tandi? Saya akan viralkan, saya akan seminarkan, saya akan ajarkan ilmu saya dari buat suara, tutorial cara pembuatan suara awal dasarnya saya buat. Cara ambil dana, cara download di YouTube, ambil link, ambil colong link, anggaplah mencuri, ya, tapi mencuri demi kebaikan. Jadi kita nggak repot lagi rekam. Kita curi suara orang yang tidak ada linknya di YouTube. Dia share suara di YouTube, nggak ada linknya, nggak boleh diambil. Bisa Bang Tadi curi. Karena kita sudah belajar cara medan mencurinya. Penjebolan protek Google AdSense, ya. Itu sudah diizinkan semua, tidak ada dilanggar. Dilanggar udah terbuang semua orang. YouTube tidak ada untuk mempidanakan orang, tidak ada. Cuman dia bisa untuk blokir dan tidak boleh masuk YouTube kalau melanggar aturan, ya. Kalau itu nggak ada melanggar aturan. Kalau ambil seperti itu keahlian kita, skill kita. Makanya kalau nggak mau dicolong orang suara, nggak mau diambil orang, ya, hak karya kita, jangan upload di YouTube. Kalau sudah di-upload di YouTube harus ikhlas. Dunia herat, mau diambil orang, mau dicolong orang, mau dikasih link, harus ikhlas. Seperti itu Kanda. Jadi saya ajari nanti semua petani cara jebol suara dulu untuk dia bikin dana. Sudah dapat dana, dia mau buat bikin suara sendiri, kepuasan dia. Contohnya kayak Kanda, nanti aku Bang Tandi kalau udah lihai bikin suara, ini umpama aja cerita, saya mau gini Kanda buat suaranya Bang Tandi. Cepat apa?
Culicit, 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 cicit, 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 cicit. Gor, 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 gor. Conecet, conecet, conecet. Klik, 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 klik. Tweet, tweet. Bunyi anakan. Umpama itu Kanda ada hayalan imajinasi mau seperti itu bikin suara. Bisa Kanda, karena cara ngeditnya saya ajarin dari nol sampai menjadi bisa susun suara. Nanti sudah bisa semua ambil suara, susun suara dengan keinginan Kanda. Udah belajar sama aku, udah lihai. Nanti ku ajarkan lagi, ada lagi ilmunya. Udah 1000 ilmu Bang Tandi ajarkan. Yang mana ilmu Bang Tandi ada saya ajarkan. Seperti apa? Sudah lihai edit suara, susun suara. Seperti mau kena seperti hak karya Kanda, seperti apa mau bikin udah selesai, udah bisa kan? Saya akan ajarkan lagi ilmu cara membersihkan noise. Udah jadi durasi yang panjang Kanda susun. Nah, umpama Kanda ya, istilahnya aku ya siap. Warga aku aja ngobrol nggak kulayanin Kanda. Aku fokus orangnya konsisten. Kalau ngobrol sama Kanda, tetangga siapapun kerabat tidak boleh mencampurin. Saya lagi ngobrol sama petani seperti itu. Cuman ya siap gitu aja. Sapa sekali itu adik saya. Dia ngobrol nggak saya ini. Ya siap, nanti dia udah ngerti. Saya ngobrol sama petani walet. Jadi Kanda sambung lagi. Saya mau belajar pembersih noise dengan Bang Tandi. Saya ajarin cara ambil aplikasi noise di Google Action. Ya, judulnya ini Bang. Aplikasi yang bagus. Untuk gratis dulu belajar. Nah, udah lihai gratis, nanti udah ada bersih sedikit, noise-nya udah enak. Kurang puas Kanda nanti mau gali ilmu lagi. Bang Tandi, saya mau lebih mantep lagi. Nggak ada noise sama sekali. Suara gendang, suara apa yang hilang-hilang itu hilang semua. Kecuali suara walet yang timbul. Yang dikicau sama tweeter sama ampli. Saya ajarkan Kanda beli aplikasi ini. Tebus di sana. Bayar dengan BCA atau BSI. Terserah, di sana sudah tercantum nanti. Terbukalah semua aplikasi file-file itu. Bisa di sana nanti kerja Kanda. Untuk ilmu lain saya ajarin lagi. Seperti apa? Saya ajari. Seperti untuk mengembarkan suara. Contoh, Kanda umpama mau suara anakan. Sweet. Dari durasi 0 sampai 100 durasi 1 jam. Kanda kasih suara anakan semua. Nanti aku mau taruh suara ini susun di tengah-tengah, nanti mau suara birahi saya susun kata Kanda. Nanti semuanya kicau dulu, baru Kanda tengah-tengahnya Kanda kasih birahi, suara birahi. Nanti Kanda udah lihai untuk 2 suara, bikin 3 suara dalam satu flash disk. Akan saya ajarin semua Kanda komplit dari ilmu gedung walet, suara walet, bikin parfum, cara buat gedung walet, mau jadi konsultan walet, membuat gedung walet atau asisten gedung walet, saya ajarin. Cara pembangunan pondasi, saya lengkap Kanda, bukan sombong. Saya tukang, bisa pasang bata, ya, bisa melaster, bisa ngecor, bisa ngaduk, serba bisa Bang Tandi, dijamin, boleh dites. Bukan sombong, karena aku mau belajar dulunya Kanda. Aku orangnya nggak ada rasa malu, nggak ada rasa gengsi, nggak ada. Walaupun aku mampu, aku kaya raya, atau aku orang miskin, aku pokoknya kerja belajar. Nggak peduli tetangga, nggak peduli orang lewat mau jebelin saya, anggaplah saya kasar, mau kencingin saya, terserah. Yang penting saya belajar dulu. Saya dapat ilmu untuk saya sendiri. Saya dapat ilmu untuk berbakti kepada orang, untuk menolong usaha orang. Itu kalau saya prinsipnya. Sudah selesai saya dapat ilmu semua, saya berbagi kepada orang-orang yang butuh dengan Bang Tandi, kayak gitu Kanda. Contoh nih Kanda, cara buat sarang walet Kanda ya. Ini cerita biar semakin cerdas Kanda. Buat sangkar walet itu Kanda nggak perlu mewah-mewah sebenarnya Kanda. Yang penting diterapkan Kanda. 1, cakar ayam dalamnya maksimal 1 meter. Itu kalau tanah keras. Kalau tanahnya lembut di rawa-rawa, kita harus pakai setik dulu. Setik itu macam-macam. Ada yang dari bulu, ada yang dari kayu balam. Ya, disorok sampai kena tanah keras, baru kita buat cor basah di dalam rawa-rawa. Gunanya apa? Cakar ayam itu untuk menahan gedung, jangan dia miring ke kanan, miring ke kiri, atau jangan gedung itu roboh ke kanan kiri. Karena kita harus pertimbangkan gedung walet itu kalau tingginya 12 meter,
berat bobot di bawah yang kita buat pondasinya, bisakah menahan 12 meter ini? Itu dibilang arsitek. Bang Tandi ya lala arsiteknya Kanda. Sudah tahu semua aku dari gunanya bangunan itu. Makanya gedung walet itu nggak perlu dicor sebenarnya. Pembengkakan dana ngecor gedung walet itu Kanda. Enak disedekahkan aja ke masjid uangnya. Iya jujur, dapat amal untuk kematian kita di alam kedua. Ya, alam nyata ini alam kita senang, tawa canda, sedih ya. Kalau alam kita kedua alam kebahagiaan, alam amal dan barokah ya. Jadi kenapa Bang Tandi mubazir? Mubazir lah. Karena walet itu yang dibutuhkan papan sirip, bukannya cerdakan. Ya. Kok mubazir Bang Tandi? Nanti buruk kayu. Enggak akan buruk kayu kalau kayu bagus. Yang buruk itu kayu jahat kamu pasang. Buruklah dia. Nggak tahan lama. Contoh, kalau kayu merbau, kulin ya, meranti, tahanlah seumur hidup. Sampai ke buyut tahan, asalkan nggak dibakar, nggak kena hujan panas. Di dalam sangkar walet mau mana ada api, mana ada yang namanya panas, mana ada yang namanya dingin. Kering biasa aja, kering-kering kena angin. Tahan seumur hidup. Kalau dia kelas-kelas meranti tenam, ya jangan aja meranti putih. Kebanyakan gedung walet si tukang ini karena mohon maaf nih karena ya bukan menyatukan tukang ya. Kebanyakan si tukang ini nggak mau buat sangkar walet kayu keras, berat angkatnya. Bukan walet nggak mau, si tukangnya pemalas. Makanya kalau orang sama saya nggak ada malas-malasan, nggak ada manja-manjaan. Orangnya gesit, cerdas, nggak penyungkan, orangnya pintar, nggak pemalas kalau udah bergaul sama saya. Kenapa? Percuma kamu dikasih Tuhan tangan sama kaki kalau pemalas. Bersyukurlah engkau menjadi manusia yang sempurna. Coba engkau tidak ada kaki, meneteskan air mata seumur hidup engkau. Tidak seperti kawan-kawan yang lain. Jadi kalau kita sudah sempurna diciptakan Tuhan, jadilah orang-orang yang cerdas, jangan pemalas, rajin-rajin kerja berat. Kalau kita memang diberat, kalau kita kerja di ringan ya di ringan, syukurin kayak gitu, jangan pemalas. Satu, Kanda. Kedua, ya, kalau kita di gedung walet pemalas Kanda, tidak akan dapat untung besar. Si proyek seperti saya, contoh, tangan mau dipinggang, kerja nggak pacak, ya, nggak bisa, kerja nggak bisa, tangan dipinggang. Bisanya tinggal tunjuk-tunjuk, kamu sini. Dia mau untung besar, makanya pembuatan gedung walet bengkak. Kadang ada yang 300 juta, ada yang 400 juta. Karena dia mau untung besar, tangan dipinggang. Kalau Bang Tandi nggak bikin gedung walet murah. Makanya saya bilang, untuk dakan buang dana dakan, mubazir. Simpan aja dana uang di dakan itu. Kita mendirikan gedung walet yang penting cakar ayam ada, ya. Cor balok kunci ada semua. Dindingnya batu bata. Luarnya saja diplaster biar cantik, dalamnya nggak usah. Baru dikasih papan sirip, kasih papan geladak, terus kayak gitu sampai selesai. Udah. Biayanya ringan Kanda, nggak sampai 200 juta gedung besar panjang itu, ya. Makanya aku bikin gedung murah meriah kokoh Kanda. Gedungnya 516, aku ambil cuman 200 juta. 516 4 lantai. Bayangkan Kanda, aku masih dapat uang. Tetap dapat uang saya, tapi dikit, tapi barokah Kanda, po dikit. Saya ikut kerja, saya dapat ikhlas dengan jerih payah saya. Saya konsultannya, mandornya, pemborongnya, komplit ya. Saya ikut kerja sama kayak kuli bangunan karena saya dapat ilmunya kalau ikut kerja, bisa tukang saya. Itu pengalaman saya ambil kemarin. Alhamdulillah. Sekarang saya udah jadi tukang, mau bikin rumah, sekarang walet bisa sendirian asal ada kenek. Seperti itu. Jadi itulah gunanya kalau kita rajin, nggak pemalas, dapat ilmu. Itu kuncinya. Jadi Bang Kanda, orang bergaul sama saya, kalau congkak nggak ada ilmu, mati dia sama saya, bukan mati saya jagoan. Nggak terbukti omongan dia. Pintar kamu mana? Aku belum pernah lihat kamu kerja. Pintar kamu tuh kerja dulu kalau kamu pintar. Kamu jadi arsitek, sekolah sarjana. Coba aku lihat kamu. Coba kamu adon dulu semen. Bisakah kamu ngadon semen? Cara pintarnya ngadon semen biar nggak sakit pinggang. Ada caranya. Makanya kalau sekolah itu harus dengan praktek. Jangan sekolah aja biar lebih pintar. Contoh Kanda, kalau kita ngadon krosok Kanda, banyak orang pakai molen ya. Kenapa? Nggak mau susah. Katanya pintar, oke pintar.
Itu bukan pintar, itu manja, bikin orang pemalas. Kedua, gimana Bang Tandi kalau bikin kita ngaduk krosok nggak pakai alat biar kita nggak capek? Gampang sekali kan dah? Gampang. Seperti apa? Seperti ini. Bikin bak, ya. Bang Tandi nggak pernah pakai molen buat sangkar walet sebesar-besar apanya, manual semua. Ya, bikin bak 2x3 bak dari kotak di tanah, ya. Sudah kita biasa ngadon-ngadon bata udah jadi, udah keras ya. Kita kasih krosok, kasih semen, krosok, semen, datar sampai penuh, ya. Tinggalkan satu papan barisan, isi air penuh-penuh sampai lodok. Sudah lodok, dimasukin pakai kaki. Makanya kalau takut kaki takut mutung, pakai pintar otak, pakai sepatu yang panjang, ya. Biar kerja tuh kerja betul, ya. Masuk orang 3, diadon serentak pakai pangkur sampai dia lembut. Kalau belum lembut tambah lagi air. Kalau udah ngocor kayak air, udah ringan kita tariknya di pangkur, baru ada yang siap tarik ke atas. Orang 3, ember ini orang 2. Ada yang ada capek ganti biar nggak mutus. Berot. Karena ngapa? Kalau dia kental siram air lagi, tambah semen. Kental siram tambah semen. Itulah kerjanya, sama kayak molen. Bisa dapat uang kan kayak gitu. Orang kerja betul-betul kerja, dapat ilmu skill, dapat kepintaran, uang dapat. Orang punya gedung nggak mahal bikin gedung. Kayak gitu. Itu kalau saya mulai. Tadi. Ya. Halo. Ya. Halo, Isa sebentar lah mau buang air besar. Oke, siap, lanjut Kanda. Oke, siap. Rumah dulu pinggir kali, ada jamban gitu nah. Tadi Oke, Sumatera siap. jamban juga ya. Oke, siap Kanda, siap. Pokoknya kalau kangen telepon lagi aman, Bang Tandi. Guys, bentar lah. Iya. Nggak apa-apa. Bang Isya mau buang air besar. Iya, Oke, nggak yuk. apa-apa. Oke, siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.